Selamat datang di podcast Orang Kita. Kali ini kita berbicara tentang pesta. Pesta menjadi bagian tidak terpisahkan dari orang Nusa Tenggara Timur, dari orang kita, dari Flobamora. Kita tahu pesta di tempat kita menjadi bagian yang kita bicarakan, kita nantikan, kita kadang-kadang menunggunya, kita memujanya, tapi kadang-kadang kita menghujatnya karena berbagai pertimbangan. Di podcast Orang Kita dalam beberapa video terakhir, terutama di TikTok, sudah banyak komentar dari netizen kita. Pada video kami terakhir yang menghadirkan narasumber Pater Alphonse Duka, SVD, yang berbicara tentang salah satu penyebab human trafficking di Flobamora adalah karena tradisi pesta yang sangat besar, sangat masif di Nusa Tenggara Timur yang menyebabkan cukup banyak masyarakat yang menjadi miskin yang kemudian akhirnya merantau. Tradisi pesta tersebut dikomentar oleh lebih dari 800-an, mendekati 1.000 komentar di video kami di TikTok. Lebih dari 150.000 penonton views yang sudah menyaksikan video berkaitan dengan pesta tersebut. Kita perlu berbicara, kita perlu refleksi tentang pesta ini. Kami di podcast Orang Kita tentu saja tidak hanya menggugat, tidak hanya mempertanyakan plus minus positif negatifnya pesta, tapi kami ingin mengetengahkan beberapa fakta menarik berkaitan dengan pesta untuk kita di Flobamora tercinta. Kita lihat, puncak pesta di Nusa Tenggara Timur biasanya dimulai dari bulan Juni, berpuncak hingga November, bahkan puncak paling akhir adalah pesta Natal dan jelang tahun baru. Ingar-bingar musik penuh bergema hampir di setiap rumah ketika pesta berlangsung. Tentu saja pada saat yang bersamaan ketika pesta digelar, ratusan juta rupiah dianggarkan. Tidak tanggung-tanggung, binatang peliharaan dikorbankan. Makanya ada ungkapan, babi-babi kalau jelang pesta akan siap-siap sudah, akan digorok untuk dijadikan menu makanan orang NTT. Kita terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Pesta memang ditunggu, dipuja, tapi kadang dihujat. Persaudaraan disebut makin terjalin pada saat perjumpaan di pesta. Kita bisa menyapa saudara-saudari kita pada pesta-pesta yang diselenggarakan. Tetapi tentang pesta akan muncul juga pertanyaan. Pesta bisa menghadirkan kemiskinan, fakta tentang ketimpangan, dan tentu saja kekacauan. Kita perlu sadar bahwa demi pesta tidak tanggung-tanggung warga Flobamora rela terlilit hutang. Banyak orang yang kemudian harus pinjam koperasi, pinjam bank keliling, pinjam rentenir hanya untuk menghadirkan pesta yang besar, pesta yang prestis, pesta yang kemudian dikenal sebagai pesta hebat. Orang kita kadang-kadang butuh sesuatu yang wow, besar untuk kemudian dijadikan ukuran betapa dia hebat. Jadi salah satu ukuran orang Flobamora untuk dikatakan sukses, dikatakan orang kaya, dikatakan kaum the have, Mosala Kiria Bewa, kalau dia bisa menyelenggarakan pesta besar. Pesta yang menghadirkan ratusan, ribuan orang, puluhan ekor binatang dikorbankan. Yang mampu tentu saja tidak menjadi soal. Tapi kadang-kadang pesta menyebabkan banyak orang juga harus menggadaikan rumahnya, tanahnya, sepeda motor, ijazah bahkan. Dan dalam beberapa kasus kita lihat di media, cukup banyak yang akhirnya disita oleh bank karena tidak mampu membayar pinjaman atau tidak mampu menebus kembali pinjaman tadi. Kita banyak dapat cerita pegadaian-pegadaian di Nusa Tenggara Timur tuh penuh dengan barang-barang adat. Banyak orang Ende yang kadang-kadang menggadaikan gading gajah untuk mendapatkan sejumlah uang demi pesta.
Ada yang menggadaikan emas, warisan leluhurnya, supaya bisa membuat pesta besar. Pesta yang kemudian dikagumi, didecak kagum, dipuja-puji oleh orang-orang tamu undangan. Apa yang salah dengan kita? Apa yang salah dengan jati diri kita sebagai orang NTT? Apakah gereja diam saja melihat fenomena ini? Apakah kemudian kita sebagai orang terdidik, sebagai kaum intelektual, hanya diam saja melihat fenomena ini? Dalam perbincangan kami dengan Pater Agus Duka, beliau adalah ketua Zero Human Trafficking Network, sebuah organisasi yang membidangi atau menaungi lebih dari 20 organisasi nirlaba yang memperjuangkan hak para pekerja migran Nusa Tenggara Timur. Beliau menyatakan bahwa pesta adalah salah satu penyebab maraknya human trafficking di tanah air, terutama di Nusa Tenggara Timur. Kenapa? Karena pesta yang berlebihan, pesta yang menghadirkan banyak orang, mendatangkan banyak orang, kemudian memotong puluhan ekor peliharaan, sapi, kerbau, babi, dan lain-lain. Itu membuat banyak orang terlilit hutang, yang pada akhirnya kemudian untuk membayar itu, dia harus rela merantau, pergi mencari pekerjaan di tanah orang. Yang terjadi kemudian, banyak yang kemudian pergi merantau tanpa dokumen, non-prosedural, yang pada akhirnya dia terlibat dalam jaringan perdagangan orang. Lebih dari 75 orang NTT pulang hanya tinggal nama dalam 6 bulan terakhir. Kita lihat, tradisi pesta di orang NTT ini cukup beragam. Kita sebut 3 jenis pesta yang menduduki urutan top 3 pesta NTT. Yang pertama, pesta komuni pertama. Ini biasanya diselenggarakan bertepatan di Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus bagi orang Katolik. Secara umum pada hari tersebut, hampir di setiap gereja paroki di seluruh keuskupan yang ada di Nusa Tenggara Timur melaksanakan komuni pertama bagi umatnya, bagi anak-anak usia kelas 4 SD, kelas 5 SD, dan lain-lain. Pada usia sekitar 11 tahun, 12 tahun. Pada saat tersebut, orang tuanya menyelenggarakan pesta untuk anaknya. Bayangkan, di sebuah paroki, kadang-kadang pada waktu bersamaan, ada 60 pesta yang dibuat oleh setiap umat yang anak yang sambut baru. Musik bergema dari seluruh rumah. Kita kadang-kadang bingung mau hadir pesta yang mana. Yang datang ke sini anak om, tidak datang ke sana anak tante, ada undangan di sana anak eja. Bingung sendiri karena pada saat bersamaan lebih dari 5 pesta, 10 pesta, 20 pesta harus kita hadiri. Kadang-kadang kita hanya titip amplop dan lain-lain. Tapi pesta yang dimaksudkan adalah suasana kekeluargaan iya, tapi di sisi yang lain kegembiraan, alkohol pun hadir, tari-tarian pun hadir, tapi kemudian yang terjadi kadang-kadang di luar kontrol tuan pesta. Komuni pertama saat ini yang awalnya kalau berdasarkan sejarah, pesta-pesta mulai digelar di Flores dan Lembata di sekitar awal tahun 1980-an, kemudian lari ke seluruh provinsi atau pulau-pulau di luar Flores. Pulau Timor, Pulau Sumba, itu makin banyak yang kemudian menggelar pesta setelah komuni pertama sebagai syukuran sambut baru. Saat ini orang Flores yang ada di diaspora, di Jabodetabek, di Batam, di Surabaya, di Kalimantan, dimanapun, di mana orang Flores, orang Flo Bamora berada, saat anaknya sambut baru, pesta pun digelar. Kami pernah dengar di kota Jakarta beberapa tahun lalu, ada sebuah sambut baru yang digelar di sebuah gor gelanggang olahraga. Karena memang orang tua dari sang anak adalah seorang bos besar, pengusaha muda yang cukup punya nama.
Pesta tersebut kemudian menjadi perbincangan. Dari segi prestise, pesta tadi dikatakan berhasil karena dihadiri lebih dari 1.000 tamu undangan se-Jabodetabek. Bayangkan pesta sambut baru sebesar itu. Saya tidak bisa membayangkan berapa ratus juta yang harus dikeluarkan saat orang tua. Jadi hari-hari ini ketika kita mendapatkan undangan pesta sambut baru, bersiap-siaplah. Ya, datang harus membawa amplop, kemudian siap-siap untuk minum alkohol dan menari. Kegembiraan pesta orang Flores tidak terpisahkan dari tari-tarian, dari minum-minuman keras sebagai bagian untuk merayakan sukacita. Itu pesta urutan nomor 1 di number 3 pesta orang NTT. Nomor 2, pesta wisuda. Di masyarakat Tobamora dalam beberapa tahun terakhir, pesta syukuran wisuda, terutama wisuda S1, kadang-kadang wisuda S2, dan apalagi wisuda untuk doktor, itu cukup sering dilaksanakan. Pesta kadang-kadang dibuat sederhana, di tempat kontrak, di kos-kosan, tapi ada kadang pesta wisuda diselenggarakan di sebuah gedung pertemuan, di sebuah aula, bahkan di tanah lapang, dengan mengundang tidak hanya mahasiswa-mahasiswi, teman-teman seusianya, tapi juga mengundang keluarga besar dari orang tua yang bersangkutan. Kegembiraan lulus wisuda dirayakan begitu besar oleh masyarakat Tobamora. Lulus sarjana, lulus S1, seperti rasanya terbang ke langit lah kalau kata orang NTT. Jadi merasakan 4 tahun selesai wisuda, selesai kuliah, dan dia merasa lega. Padahal kita tahu setelah wisuda apa yang terjadi. Banyak di antara kita orang NTT yang duduk terpekur, menganggur. Bayangkan uang puluhan juta tadi yang seharusnya bisa dijadikan modal kerja, modal usaha untuk sarjana yang baru saja wisuda. Tapi bagi orang NTT tidak dilakukan. Yang terjadi adalah kemudian utang lagi, gali lubang, tutup lubang. Itu pesta kedua, pesta wisuda. Kita memang bergembira, bersukacita karena sudah sarjana, kita sudah menjadi orang intelektual. Tapi di sisi yang lain kita miris karena hal-hal tersebut bisa membebani. Kami di podcast Orang Kita, saya sendiri host ini, S1 dan S2 saya tidak pernah dirayakan. Bukan apa-apa. Kami bersyukur bahwa bisa kuliah pada saat yang sama. Ketika kita lulus kuliah, saya menyadari masih banyak orang yang tidak bisa menikmati kuliah. Masih banyak saudara-saudari kita yang berjuang mati-matian untuk mendapatkan biaya untuk bisa sekolahin anaknya sampai S1 atau S2. Alangkah sedihnya di saat orang lain masih susah mencari uang untuk menyekolahkan anaknya. Di sisi yang sama, saat kita lulus S1 dan S2, kita seakan-akan memproklamirkan diri lewat pesta yang berlebihan. Itu pesta yang kedua. Pesta yang nomor 3 untuk orang NTT, pesta nikah. Tentu saja sakramen pernikahan, sakramen perkawinan bagi orang Flores adalah penting. Pernikahan dilalui dengan berbagai tahapan yang luar biasa. Tahapan masuk minta, tunangan, dan lain-lain. Masuk rumah, panjang sekali. Di setiap adat. Adat Manggarai, adat Ngada, adat Nagekeo, adat Endelio, Sika, Lamaholot. Hampir semua ada tahapan perkawinan. Yang kemudian puncaknya adalah di hari pernikahan. Sakramen pernikahan yang dirayakan begitu besar. Keluarga pengantin pria dan pengantin wanita bahu-membahu menyediakan anggaran untuk pesta nikah. Nikah yang sejatinya yang paling utama adalah proses di gereja dan proses adat, tapi kemudian diterjemahkan melalui pesta yang sangat meriah. Ratusan jirigen moke dikeluarkan. Biasanya moke-moke terbaik
di Flores itu dikeluarkan pada saat pesta nikah. Arak dari Aimere yang dikenal, bakar menyala dari Maomere dikeluarkan tuan pesta. Bahkan anggaran untuk minuman keras itu kadang-kadang menempati urutan teratas dari pos belanja, selain tentu saja daging. Kami menyampaikan data-data ini tentu hanya untuk menggugat kita, membuat kita refleksi lagi bahwa kita boleh bersuka cita, kita boleh bergembira dengan apa yang kita miliki. Kita boleh bergembira kita telah melewati tahap komuni pertama. Kita bergembira karena kita melewati ujian atau wisuda sarjana S1, S2, mungkin S3. Kita bergembira, bersuka cita karena telah melaksanakan sakramen pernikahan melalui pesta-pesta yang meriah. Tapi pada saat yang sama perlu kita refleksikan urgensi, esensi dari setiap pesta yang kita lakukan. Podcast Orang Kita perlu mencatat ini, perlu membahas ini, perlu menyampaikan ini kepada segenap masyarakat Fubamora. Kita perlu melihat ini secara lebih tenang, lebih bijak. Seberapa penting, seberapa esensi, seberapa urgensi pesta-pesta tadi digelar. Kalau kita bersyukur atas komuni pertama, tentu saja kita telah menyambut tubuh dan darah Kristus untuk pertama kalinya. Pada saat wisuda kita bersyukur kita telah masuk kategori sarjana. Kita bersuka cita untuk itu. Di pesta nikah, di pernikahan, kita bersyukur kita telah menjadi pasangan suami istri yang sah menurut gereja dan yang sah menurut adat. Tetapi ketika pesta digelar berlebihan, sampai kita harus utang sana, utang sini, gali lubang, tutup lubang. Itu yang harus kita garis bawahi. Jangan sampai kita terlilit hutang, kita harus merantau, kita harus terjebak perdagangan orang hanya karena ego kita untuk menyelenggarakan pesta. Kata para pengamat, sebenarnya yang dipuaskan dalam pesta yang besar-besaran itu adalah ego kita. Kita ingin dipuji, kita ingin dianggap sebagai orang hebat karena menyelenggarakan pesta besar, pesta yang menghadirkan puluhan orang, ribuan orang, ratusan ribu orang, bahkan mengeluarkan dana beratus-ratus juta. Selain 3 pesta tadi, ada pesta-pesta lain yang pantas atau perlu kita sebut melalui podcast ini. Ada peletakan batu pertama. Kita memang bersyukur kita akhirnya bisa pada tahap mau membangun rumah. Setelah pernikahan, langkah berikut adalah kita harus memiliki rumah. Itu penting, memiliki rumah bagi pengantin baru adalah penting. Kemudian kita melakukan pesta peletakan batu pertama. Ada syukuran kelahiran, syukuran permandian, ada ulang tahun pernikahan yang ke-15, yang ke-20, lebih-lebih ke Perak, pesta ke-25, bahkan pesta besar ketika pernikahan sampai ke usia emas 50 tahun. Yang tidak kalah menarik pesta tabisan imamat. Kita tahu masyarakat Flores adalah masyarakat Katolik yang begitu menghormati rahmat imamat. Setiap keluarga di Flores sangat menginginkan anak-anaknya menjadi pastor, menjadi imam, menjadi pelayan Tuhan. Tidak sedikit, hampir setiap rumah selalu menyekolahkan anaknya di seminari-seminari di Flores. Kita lihat, hampir di seluruh kabupaten di Flores memiliki sekolah seminari. Coba kita cek, di Manggarai Barat ada seminari Santo Yohanes Paulus di Labuan Bajo. Di Kisol, di Manggarai Timur, ada seminari Santo Pius. Itu seminari yang cukup dan menghasilkan banyak pastor dan uskup. Di tengah Flores, di Mataloko, ada seminari Santo Yohanes Bergmans Todabelu. Ini seminari tertua di Flores yang didirikan sejak tahun 1929. Sebelumnya di tahun 1926 ada di Lela, tapi kemudian dipindahkan ke Mataloko di tahun 29. Seminari di Maumere ada seminari Bunda Segala Bangsa. Di Larantuka ada seminari Hokeng. Di timur ada seminari Lalian di Atambua.
Di Kupang ada seminari Oipoi. Di Sumba ada seminari Ve'etebula. Seminari tersebut kemudian menghasilkan imam. Dan pesta imam adalah salah satu pesta terbesar bagi orang Flores. Kita tentu bersyukur bahwa anak-anak kita ada yang dipilih dan saat ini kita menjadi pemasok misionaris untuk gereja-gereja Katolik di Eropa, di Afrika, di Amerika. Kita bersyukur untuk itu. Tapi pertanyaannya, pesta sebesar apakah yang layak atau yang pantas untuk pesta syukuran imamat? Ini perlu refleksi karena kadang-kadang dalam pesta imamat umat Katolik harus kumpul-kumpul uang. Bayangkan, setidaknya 50.000 per kakak, kadang-kadang 100.000 per kakak. Mereka sih memberi, tapi kadang-kadang ngomel dari dalam hati. Ini mah pesta lagi buat gereja, pesta lagi buat gereja. Tentu saja tetap diberikan karena mereka menghormati imam, mereka menghormati gereja, mereka menghormati bahwa iman Katoliknya perlu dinyatakan dalam hal-hal seperti itu. Rekan-rekan sekalian, cukup banyak yang harus kita sampaikan berkaitan dengan pesta. Sejatinya secara adat, pesta itu adalah perayaan sukacita, syukuran untuk hal-hal yang penting secara adat. Orang Manggarai misalnya, atau teman-teman kita dari Manggarai, mereka punya pesta yang di dalam pesta itu ada caci, ada tarian caci, di mana itu merupakan perang adat yang menggunakan cambuk dan tameng antara dua lelaki, disaksikan oleh banyak orang sebagai upacara yang penting di masyarakat Manggarai. Ada upacara penti, upacara menghormati nenek moyang. Acara-acara tadi bagi orang Manggarai harus dirayakan secara maksimal. Tentu saja ada perayaan di situ, menghormati sesama, menghormati leluhur. Di Bajawa, di Ngada, ada pesta reba yang luar biasa meriahnya. Kami ketika masih muda belajar atau saat sekolah di Mataloko misalnya, seringkali menghadiri pesta reba di sekitaran Dolupore, di sekitaran Mataloko, dan luar biasa. Itu saatnya kami bisa makan enak, daging babi tentu saja, kemudian menari jai dan lain-lain pada saat pesta reba. Dan belakangan ini dalam 10 tahun terakhir ini pesta reba bahkan dibawa ke Jabodetabek. Setiap tahunnya reba dilaksanakan dengan sangat meriah di Taman Mini Indonesia Indah di Rumah Anjungan, Nusa Tenggara Timur. Kita masyarakat Fobamora diundang ke sana untuk merayakan kegembiraan bersama masyarakat Ngada di Jabodetabek. Bahkan mulai tahun lalu dan tahun-tahun sesudahnya itu masuk dalam agenda tahunan Pemda DKI dan Pemprov NTT. Artinya disiapkan anggaran khusus untuk pesta reba Ngada. Kita lihat di Ende. Di Ende pesta ada di pesta di orang Ende sendiri. Ende ada dua suku tentu saja. Suku Endenya itu ada Kauwi. Kauwi ini adalah mirip dengan reba, di mana perayaan syukuran panen berupa makan uwi yang telah dimandikan secara adat dan lain-lain. Di situ ada gawi. Dalam gawi itu biasanya mengeluarkan kata-kata adat, nasihat-nasihat adat yang ditujukan kepada anak-anak muda agar bagaimana mereka hidup sesungguhnya di era sekarang, apa yang harus dilakukan, do and don'ts-nya, apa yang tidak boleh dilakukan. Itu disampaikan oleh Mosalaki pada acara Kauwi. Begitu pula di suku Lio ada perayaan gawi, yaitu tarian yang luar biasa massal bagi masyarakat Lio pada upacara pesta syukuran panen. Kita tentu saja perlu mengecek positif dan negatifnya pesta. Karena itulah podcast ini hadir. Karena kita tidak hanya mengutuk, tidak hanya merefleksikan, kita menganalisis. Pada akhirnya kita sendiri yang menentukan kapan, pada upacara apa, pada momen apa kita perlu menyelenggarakan pesta. Tentu saja tidak setiap hari
dalam 24 jam, 7 hari seminggu, 52 minggu setahun, 365 hari kita gunakan untuk pesta. Kita lihat positif negatifnya pesta. Aspek positif, pesta tentu saja mempertahankan warisan budaya. Pada saat pesta-pesta seperti Reba, pesta Gawi, pesta KUW, dan lain-lain, pada saat tersebut biasanya disajikan kata-kata adat dari Mosalaki, dari para tetua adat. Pada saat tersebut kita merayakan warisan leluhur kita. Bagaimana kita menghormati para nenek moyang kita. Jadi upacara pesta adat tadi adalah mempertahankan warisan budaya yang menjadi ciri khas penting masyarakat Fubamora. Positif yang kedua, pesta memperkuat ikatan sosial. Kenapa? Karena kita bertemu di pesta untuk mengenal satu sama lain. Oh, ini anak om saya. Oh, ini kategori anak tante saya. Saya tidak boleh nikah sama si ini. Saya tidak boleh naksir sama si ini karena dilarang dan lain-lain. Ada ikatan yang sosial yang dikuatkan dari pesta-pesta adat di Fubamora. Bahkan pesta sambut baru sekalipun ada perkuatan ikatan sosial. Kita sebagai sesama orang Ende, sesama orang Lio, bahkan sesama orang Fubamora dikuatkan dalam pesta-pesta adat tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, pesta dinilai positif karena memperkenalkan budaya kepada wisatawan. Reba tadi misalnya. Reba saat ini dalam beberapa tahun terakhir ini itu cukup diminati orang-orang dari luar masyarakat Ngada, masyarakat Bajawa. Itu di Taman Mini Indonesia Indah dihadiri orang-orang Jakarta, orang-orang Jabodetabek yang notabene bukan orang NTT karena mereka lihat ada sesuatu yang unik di sana. Dan mereka pun pada akhirnya datang ke Bajawa, datang ke Wolobobo, datang ke Ngada untuk melihat langsung perayaan Reba di sana. Artinya hal positif yang mereka lihat secara festivalnya di Taman Mini, tapi kemudian mereka meneruskan dengan melihat langsung di Flores, di wilayah Ngada. Positif yang keempat dari pesta, merayakan kegembiraan. Kita tahu bahwa makhluk atau manusia itu berbagai macam sebutan disematkan kepada kita. Kita adalah homo faber, makhluk pekerja. Karena kita bekerja maka kita ada. Tapi pada sisi yang lain, manusia adalah homo ludens, makhluk yang bermain. Pesta itu adalah waktu kita untuk bermain. Kita menari, kita berjoget ria, kita jai, kita caci, kita gawi, kita tobelo, kita tarian yang beragam, yang kita rayakan kegembiraan, sukacita kita sebagai makhluk, sebagai orang, sebagai manusia Flores, manusia Fubamora. Itu 4 hal yang kita kategorikan positifnya pesta-pesta kita di Fubamora. Tentu saja ada hal negatif yang harus kita catat untuk kita renungkan bersama. Pertama, pesta dinilai sebagai overkomersialisasi. Seperti kami sampaikan tadi, beratus-ratus juta bisa dikeluarkan spending untuk pesta. Kalau kita punya duit, nggak masalah. Tapi yang menjadi soal, banyak orang kemudian gali lubang, tutup lubang untuk memenuhi kebutuhan pesta. Yang pada akhirnya dia harus pergi merantau karena harus membayar uang demi pesta tadi. Komersialisasi inilah yang sering dikritik dari pesta. Yang kedua, gangguan sosial. Kita tahu, pesta di Fubamora, pesta di Flores, di Sumba, di Timur, di Alor, tidak lengkap tanpa alkohol. Moke-moke terbaik disajikan pada saat pesta. Arak-arak terbaik dituangkan, disajikan oleh tuan pesta. Pada saat tersebut, sering terjadi perkelahian. Catatan dari Polda Nusa Tenggara Timur, 85% kecelakaan lalu lintas di Nusa Tenggara Timur itu disebabkan oleh pengaruh alkohol. Ini perlu menjadi refleksi bersama. Kapan kita berhenti minum? Saat kita sudah mulai mabuk
pada saat pesta agar tidak membawa dampak sosial atau gangguan sosial yang merugikan tuan pesta. Ini catatan yang berulang-ulang disampaikan oleh berbagai kalangan, oleh pastor, oleh para tuan adat atau tokoh masyarakat berkaitan dengan pesta yang bijak, pesta yang tepat, pesta yang lebih pas untuk kita Floba Mora. Pengaruh negatif yang ketiga adalah hedonisme yang dilahirkan, yang dihasilkan dari pesta yang berlebihan ini. Anak-anak muda kita lebih senang kemudian hadir di pesta ketimbang kemudian mereka bekerja. Mereka nganggur, iya, tapi kemudian setiap pesta mereka hadir dengan wajah garang, dengan wajah semangat, wajah penuh keinginan untuk minum moke, untuk jai, untuk gawi, dan lain-lain. Pengaruh negatif hedonisme, over komersialisasi, ini yang harus kita refleksikan bersama. Kapan kita ke pesta, kapan kita diundang dan kita mengatakan mohon maaf, kali ini saya tidak sempat hadir, saya tidak bisa hadir karena saya sedang misalnya mempersiapkan diri untuk besok ujian, besok kerja, besok harus ngapa-ngapain untuk hal positif. Tidak semua pesta harus kita hadiri. Tidak setiap undangan harus kita katakan, ya, saya siap. Tidak. Kita harus berani mengatakan tidak untuk pesta-pesta yang terlalu berlebihan. Untuk pesta-pesta yang mungkin tidak ada ikatan hubungan kekeluargaan dengan kita. Belakangan ini contohnya di Jabodetabek, kalau kita mau lihat, undangan apa saja, kemudian banyak anak muda yang tidak diundang, itu datang, hadir. Mereka tidak butuh daging, mereka tidak butuh makanan. Mereka butuhkan minuman dan joget-jogetnya. Ini pertanyaan. Kok kita tidak malu datang ke pesta tanpa diundang? Memang kita sesama Floba Mora tidak diundang pun hadir. Tapi sejatinya pada saat tersebut kita dinilai. Apakah kita masih kemudian menghormati para tamu undangan lain yang resmi diundang, sementara kita tidak. Dan kemudian biasanya yang tidak diundang ini kemudian membuat keributan karena minum alkohol berlebihan. Ini catatan. Kami tidak sedang menggugat rekan-rekan, tapi menggugat diri kami sendiri, diri kita semua. Karena kami di podcast Orang Kita, kami mencintai Floba Mora. Kami menginginkan Floba Mora, Nusa Tenggara Timur ini terus tumbuh dengan nilai-nilai Kristiani yang diimani, dengan nilai-nilai adat yang diyakini, yang kita hormati bersama. Dalam perspektif itulah kami ingin berdiskusi, ingin mengetengahkan dialektika pro dan kontra pesta di Nusa Tenggara Timur. Kami telah sajikan, kami silakan rekan-rekan sekalian untuk comments apapun pada YouTube Mosato Dog di podcast Orang Kita, baik di YouTube maupun di TikTok. Sampaikan gagasan terbaik Anda soal pro dan kontra pesta bagi masyarakat Floba Mora. Kami tidak berkesimpulan tentu saja, tapi kami punya sikap di podcast Orang Kita. Kami katakan ya untuk pesta, tapi tetap harus waspada. Jangan sampai pesta membuat kita terlilit hutang. Berpestalah saat uang Anda cukup. Berhentilah ketika sudah selesai uangnya. Jangan sampai pesta membuat kita harus gali lubang, tutup lubang, yang pada akhirnya kita terjebak dalam perdagangan orang. Salam untuk Floba Mora tercinta dari Jakarta. Terima kasih.